Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidin Rabarda Latif dengan NIM 23650097. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu membahas 15 soal. Di struktur pembahasan, daftar isi ada 3 tingkatan, yaitu tingkat mudah, sedang, dan sulit. Dan di tingkat mudah itu ada 7 soal, yaitu ada soal 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Dan di tingkat sedang ada 11, soal 11, soal 13, soal 15, soal 17, dan 20. Dan di tingkat sulit juga itu ada 21, 23, 25. Oke. Kita mulai di soal 1. Apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data itu adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar, kompleks, dan terus bertumbuh dengan cepat, sehingga tidak dapat diolah dengan metode pengolahan data konvensional. Jadi itu singkatnya, Big Data itu adalah kumpulan data yang jumlahnya sangat besar dan terus bertambah setiap saat, karena ada datanya itu terlalu banyak. Komputer sudah mulai kesulitan mengolahnya. Dan itu contohnya itu seperti dari data dari Instagram, TikTok, Shopee, atau sensor yang ada di perangkat. Data-data itu jumlahnya itu jutaan, bahkan miliaran setiap harinya. Jadi butuh teknologi khusus untuk mengelolanya. Oke, mungkin kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di soal kedua ini, jelaskan karakteristik Big Data yang dikenal dengan konsep 5P. Nah, yang pertama itu ada volume. Jumlahnya itu jumlah data yang sangat besar. Dan yang kedua itu velocity. Artinya itu kecepatan data dihasilkan dan diproses. Diproses itu contohnya itu kayak data itu terus masuk dengan sangat cepat. Dengan yang ketiga itu variety. Dia itu beragam jenis dan format datanya. Artinya itu bentuk datanya itu semacam bermacam-macam atau uh, tidak cuma teks, tapi gambar, foto, video atau audio, dan lain-lain mungkin. Selanjutnya itu di veracity, akurasi itu dan kualitas data, yaitu tentang kualitas dan keakuratan datanya. Selanjutnya yang terakhir itu uh, value, yaitu nilai atau manfaat yang dihasilkan. Jadi itu dat, uh, manfaat data yang apa yang bisa diolah. Oke, selanjutnya itu uh, soal, soal ketiga, keempat, soal 4. Sebutkan komponen utama dalam arsitektur Big Data. Yang pertama itu data source. Itu dia data itu diambil tuh dari berbagai sumber. Misalnya dari aplikasi, media sosial, atau transaksi. Nah, selanjutnya di data investigation. Nah, di data investigation itu data dikumpulkan lalu disimpan dalam storage yang di data storage. Nah, kalau sudah disimpan itu dia akan dimasukkan ke data processing. Datanya diproses supaya menghasilkan informasi yang bisa dianalisis oleh data analis. Nah, saat sudah di data analis, itu terakhirnya itu dia lanjut di data visualization, yaitu untuk hasil yang ditampilkan dalam bentuk grafis, dashboard, atau laporan agar lebih mudah dipahami. Jadi, semua itu saling
berhubungan. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 5. Jelaskan perbedaan antara penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Tuh, seperti yang bisa dilihat di sini ada bagian aspeknya, lokasi datanya itu bagian terpusat, dia satu server tunggal, sedangkan di terdistribusi tersebar di banyak node. Dan di aspek skalabilitasnya, di bagian terpusat itu terbatas. Dan kalau di terdistribusi, mudah di scale atau horizon. Selanjutnya di bagian ada di aspek risiko kegagalannya. Bagian terpusat itu ada dia itu single point atau value lure, failure. Nah, sedangkan di terdistribusi dia itu toleran terhadap kegagalan. Nah, selanjutnya di bagian aspek kinerja data besar, dia itu bagian terpusat itu dia menurun saat beban tinggi, sedangkan terdistribusi di proses paralel lebih lebih stabil. Jadi kalau dibandingkan penyimpanan terpusat itu semua data disimpan di satu server, sedangkan terdistribusi menyimpan data di banyak komputer. Jadi itu sistem terdistribusi lebih cocok untuk big data karena kalau satu komputer bermasalah, komputer lain masih bisa bekerja. Selain kapasitasnya juga mudah ditambah, eh, selain apa, kapasitasnya mudah ditambah itu, dia itu mudah ditambahkan. Oke, lanjut di soal 7. Apa yang dimaksud dengan MapReduce? MapReduce itu model pemrograman untuk mengelola data berskala besar secara paralel dan terdistribusi melalui dua tahap uh, utama, yaitu map dan reduce. Map reduce itu adalah sederhananya uh, pekerjaan besar dibagi menjadi pekerjaan kecil-kecil dulu pada tahap map. Setelah semua selesai, hasilnya digabung lagi pada tahap reduce. Nah, jadi prosesnya lebih cepat karena dikerjakan secara bersamaan. Oke, selanjutnya di soal 9. Apa yang dimaksud dengan Hadoop? Hadoop itu framework open source untuk menyimpan dan memproses data berskala besar secara terdistribusi pada banyak komputer atau cluster. Nah, di ini ada HDFS. HDFS itu sendiri Hadoop Distributed File System yang tugasnya menyimpan data. Lalu ada MapReduce yang bertugas mengolah data. Komponen MapReduce itu dia komponen pemrosesan data paralel. Jadi, Hadoop bukan cuma tempat penyimpanan, tapi juga membantu proses pengelolaannya. Selanjutnya di soal 10. Apa yang dimaksud dengan Apache Spark? Apache Spark itu framework pemrosesan data besar berbasis in-memory computing. Dirancang untuk kecepatan tinggi serta mendukung pemrosesan batch atau real-time. Jadi kalau Apache Spark sebenarnya fungsinya hampir sama dengan yang tadi, yaitu mengelola big data. Bedanya, Spark bekerja langsung di RAM atau memori. Jadi prosesnya langsung lebih cepat dibandingkan kalau harus membaca dari data dari hard disk dari terus-menerus. Makanya Spark sering digunakan untuk data yang membutuhkan hasil dengan cepat. Oke, selanjutnya di
soal tingkat sedang, yaitu soal 11. Mengapa Big Data penting dalam pengambilan keputusan organisasi modern? Itu ada 5. Menyediakan data yang lebih lengkap dan real-time, menghasilkan insight yang lebih akurat, membantu mendeteksi tren dan pola perilaku, mendukung keputusan berbasis fakta atau data-driven, meningkatkan daya saing organisasi. Kenapa? Jadi, Big Data itu sangat penting karena dengan Big Data, perusahaan bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar menebak. Misalnya itu perusahaan bisa mengetahui produk apa yang paling banyak dibeli pelanggan, uh, jam jam berapa pelanggan paling aktif, atau kebiasaan pelanggan saat berbelanja, atau apa ya. Jadi, informasi seperti ini sangat membantu perusahaan dalam menentukan strategi bisnis. Selanjutnya di soal 13. Jelaskan hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam arsitektur data, Big Data. Nah, di sini kan ada sumber data, yaitu sensor, transaksi, media sosial, dan lain-lain. Dan yang di ini juga ada, selanjutnya itu penyimpanan data, menampung data secara terdistribusi, pemrosesan data, mengelola data menjadi informasi. Jadi kalau mau dijelaskan alurnya itu, pertama itu kan ada di sumber data. Data itu kemudian disimpan di penyimpanan, tempat penyimpanan. Baru itu datanya diproses, akhirnya menghasilkan informasi. Jadi ketiga bagian ini saling berkaitan dan tidak dipisahkan. Oke. Selanjutnya di soal 15. Peran sistem manajemen data dalam pengelolaan data berskala besar. Itu ada 5. Mengorganisir data terstruktur dan tidak terstruktur. Memastikan aksesibilitas data bagi pengguna. Mempermudah proses data, proses analisis data, menjaga integritas data dan keamanan data, mendukung skalabilitas penyimpanan. Jadi itu sistem manajemen data itu punya peran penting supaya data tetap rapi dan mudah dikelola. Selain itu, sistem ini juga menjaga keamanan data, memastikan data bisa diakses saat dibutuhkan, dan mempermudah proses analisis. Oke. Selanjutnya di soal nomor 17. Alur kerja MapReduce. Dari data input hingga menghasilkan output. Alur kerja MapReduce itu pertama itu di input. Data pertama kali masuk ke sistem. Selanjutnya di splitting. Data yang besar dibagi menjadi beberapa bagian. Habis itu di mapping. Setiap bagian diproses secara bersamaan. Habis itu di shuffling dan sorting. Hasil proses dikelompokkan dan diurutkan. Habis itu selanjutnya itu ada reducing. Semua hasil digabungkan menjadi satu. Dan di output, menghasilkan hasil akhir. Intinya, MapReduce mempercepat pengelolaan data karena pekerjaan dibagi ke beberapa komputer. Oke, selanjutnya di soal 20. Mengapa Spark lebih cepat dibandingkan pemrosesan berbasis disk tradisional? Di sini ada perbandingannya. Di Apache Spark, pemrosesan data di memori, dia itu menggunakan RAM. Kalau di prosesan berbasis disk, membaca dan menulis disk di setiap tahap.
Ada juga yang di Apache Spark meminimalkan akses baca dan tulis. Kalau di pemrosesan berbasis disk, proses input input atau output disk memakan banyak waktu. Di Apache Spark juga cocok untuk proses iteratif dan real time. Dan di proses pemrosesan berbasis disk kurang efisien untuk proses berulang. Oke. Setelah dilihat perbandingan ini tuh, Spark lebih cepat karena memproses data langsung dari RAM. Kalau sistem berbasis disk harus bolak-balik membaca dan menulis ke hard disk. Jadi waktunya itu lebih lama. Itulah kenapa Spark lebih cocok digunakan untuk pemrosesan data lebih besar dan cepat karena langsung dari memori RAM. Oke, selanjutnya itu di bagian sulit. Soal 21. Dampak apabila organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk big data. Oke, di sini ada kapasitas penyimpanan tidak mencukupi. Karena big data ukurannya sangat besar dan terus bertambah, sehingga satu server itu lama kelamaan akan kehabisan ruang penyimpanan. Selanjutnya itu ada di proses pengolahan data lambat dan tidak efisien, karena semua data itu diproses oleh satu server, sehingga itu beban kerjanya itu semakin berat saat jumlahnya itu meningkat. Selanjutnya itu ada risiko downtime yang tinggi, sehingga single point of failure itu resiko tinggi, resiko ketika sistem atau server tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu, sehingga layanan tidak bisa digunakan oleh pengguna. Selanjutnya itu ada analisis data berskala besar itu sulit dilakukan karena kemampuan server terbatas, sehingga proses analisis membutuhkan waktu yang lebih lama dan hasilnya itu tidak bisa diperoleh dengan cepat. Oke. Itu selanjutnya itu di biaya scaling vertikal menjadi mahal karena peningkatan kapasitas yang harus dilakukan dengan membeli server yang spesifiknya lebih tinggi, dan itu harganya itu biasanya itu lebih lebih mahal dibandingkan menambah beberapa komputer baru. Jadi kesimpulannya itu penyimpanan tradisional itu kurang efektif untuk mengelola big data karena memiliki keterbatasan kapasitas penyimpanan, kecepatan, dan keandalan. Jadi karena itu organisasi lebih disarankan menggunakan sistem penyimpanan terdistribusi. Oke, selanjutnya di nomor 23. Peran Hadoop dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan pada lingkungan terdistribusi. Oke. Peran Hadoop di sini adalah membantu penyimpanan dan pengelolaan data secara terdistribusi. HDF, di sini kan ada HDF. HDF itu Hadoop distribusi file system, itu menyimpan data di banyak komputer, sedangkan di MapReduce ini mengelola data tersebut secara paralel. Karena itu Hadoop mampu menangani data yang ukurannya itu sangat besar. Selanjutnya di nomor 25. Oke. Studi kasus pengelolaan data transaksi, pelanggan, dan aktivitas pengguna secara terpadu. Di sini kan ada big data. Itu yang pertama itu big data. Itu semua data seperti data transaksi, pelanggan, dan aktivitas pengguna dikumpulkan dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya itu ada di arsitektur big data. Data yang tadi kemudian dikelola
menggunakan arsitektur big data agar proses penyimpanan dan pengelolaan menjadi lebih teratur. Selanjutnya itu ada di storage terdistribusi. Data tadi disimpan di banyak komputer atau node sehingga lebih aman dan kapasitasnya itu lebih besar. Nah, selanjutnya itu di MapReduce. Data yang sudah disimpan tadi diproses secara paralel agar pengelolaannya itu menjadi lebih cepat. Nah, itu selanjutnya di Hadoop. Hadoop itu menyediakan sistem penyimpanan dan proses data dalam lingkungan terdistribusi. Dan yang terakhir itu Spark, membantu mempercepat proses analisis data karena proses data langsung di memori atau RAM. Dan yang terakhir itu insight dan keputusan bisnis terpadu. Itu hasil akhirnya adalah informasi atau insight yang dapat digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Jadi itu kesimpulannya, pada gambar ini menunjukkan setiap gambar itu memiliki peran masing-masing, mulai dari pengelolaan data, menyimpan, proses, hingga menghasilkan insight yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Untuk kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.